Jika A, B lebih dari 0, berarti A dan B itu positif ya. Maka pertidaksamaan berikut yang benar adalah, oke, konsepnya dulu, apa nih? Jadi gini, kalau kita punya pertidaksamaan, misalkan kita punya 3 lebih dari 2, boleh nggak sih ruas kiri dan ruas kanan kita jumlahin? Misalkan kita tambah dengan 1 ya. Ruas kiri tambah 1 jadi 4. Ruas kanan tambah 1 jadi 3. Boleh ya. Tandanya nggak berubah gitu. Kalau kita jumlahkan dengan yang negatif, nggak masalah juga ya. Misalkan ditambah min 10. Sama aja dikurang 10 ya. 4 kurang 10 berapa? Minus 6. 3 dikurang 10 berapa? Minus 7. Masih benar nggak minus 6 lebih dari minus 7? Masih benar. Jadi penjumlahan itu mau apa? Mau dijumlahkan dengan positif, mau dijumlahkan dengan negatif, nggak ada masalah, ya. Tanda nggak berubah. Nah, tapi yang bermasalah itu kalau perkalian atau pembagian. Misalkan kita kali dengan 2, ya. Ini jadi minus 12, ini jadi minus 14. Masih lebih dari, ya. Minus 12 masih lebih dari minus 14, nggak ada masalah. Tapi kalau kita kalikan dengan negatif, misalkan ini kali min 1 atau kali min setengah, boleh juga ya. Kali min setengah jadi 6. Ini kali min setengah jadi 7. Nah, salah kan kalau 6 lebih dari 7? Tandanya harus berubah. Oke, so dengan pengetahuan itu, berarti kalau misalkan kita punya 6 kurang dari 7, boleh nggak sih kita kaliin kedua ruas dengan X misalkan. Ruas kiri kali X, ruas kanan kali X. Terus tandanya nggak berubah. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena X-nya nggak tahu berapa, nggak tahu positif atau negatif gitu kan. Oke. Sekarang di soal ini, misalkan kita punya apa ya, 6 kurang dari 7. Kita kalikan dengan A ruas kiri, ruas kanan kita kalikan juga dengan A. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena di sini A dan B-nya udah pasti positif. Ya. Oke, jadi hati-hati nih. Kita akan banyak melakukan ini. Kita kalikan dengan A, kita kalikan dengan B. Tapi dengan catatan untuk kasus ini boleh. Kenapa? Karena udah diketahui bahwa A dan B-nya positif. Untuk kasus general, untuk kasus umum, itu nggak boleh. Ya, kita nggak boleh mengalihkan dengan variabel yang belum tahu apakah dia positif atau negatif. Jelas ya? Oke, sekarang kita masuk ke pernyataan yang pertama. Pernyataan yang pertama bilang bahwa A per B ditambah B per A lebih dari atau sama dengan 2. Oke. Supaya ini bisa kita olah, ruas kiri dan ruas kanan kita kali aja dengan penyebutnya. Penyebutnya itu ada A, ada B, kalikan saja dengan A kali B. Ya. Yang ini dikalikan dengan A kali B, jadinya gimana? B-nya coret ya. Jadi tinggal A kuadrat. Ini dikalikan dengan AB, hasilnya adalah B kuadrat. Ruas kanan dikalikan dengan AB, jadinya 2 kali AB. Oke. Ingat ya, kita boleh melakukan ini karena A dan B positif. Jadi udah jelas nih. Tandanya nggak berubah. Oke. Sekarang 2AB-nya kita pindahin ke ruas kiri. Jadinya A kuadrat dikurangi dengan 2AB ditambah B kuadrat lebih dari atau sama dengan 0. Nah, bentuk ini bisa kita ubah menjadi A dikurang B kuadrat lebih dari atau sama dengan 0. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa pernyataan 1 betul atau salah? Benar. Kenapa? Karena sesuatu yang dikuadratin memang sekecil-kecilnya itu adalah 0. Ya. Kalau misalkan A-nya 2, B-nya 2. 2 kurang 2 kuadrat. Oh, jadinya 0. Mungkin nggak kurang dari 0 kalau misalkan ini dikuadratin? Nggak mungkin ya. Misalkan minus 2 dikuadratin, jadinya positif. Plus 4. Minus juta dikuadratin, jadinya 10 pangkat 12. Gitu kan? Oke, jadi pernyataan 1 benar. Gitu ya. Oke, sekarang kita cek pernyataan yang ketiga deh. Kita cek pernyataan yang ketiga. Yang ketiga itu A tambah B per 2 lebih dari atau sama dengan akar AB. Oke, ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan 2 ya. Kalikan dengan 2 nggak ada masalah ya. Nggak mengubah tanda.
Dia jadinya 2 akar AB. Oke, sekarang ruas kiri dan ruas kanan bisa nggak kita kuadratin? Ayo, boleh nggak sih dikuadratin? Kalau, lagi-lagi ya, kalau dua-duanya positif, ruas kiri positif, ruas kanan positif, udah pasti boleh gitu ya. Lihat nih, yang ini udah pasti positif kan? 2 akar A kali B, udah pasti positif. Yang ini juga udah pasti positif, berarti nggak ada masalah dikuadratin. Ya, yang masalah itu kalau salah satu negatif, yang satu lagi positif, atau dua-duanya negatif, itu kalau dikuadratin harus dibalik tandanya. Ya, tapi kalau dua-duanya positif, ya udah nggak ada masalah gitu. Kalau mau iseng cobain aja 2 lebih dari 1 kuadratin, gak ada masalah. 3 lebih dari 2 kuadratin, gak ada masalah gitu kan. Ini dikuadratin jadinya 9 lebih dari 4. Minus 3 sama minus 2. Begini ya tandanya. Dikuadratin, ini jadi 9, ini jadi 4, tandanya berubah. Oke. Nah, yang repot kalau yang satu negatif, satu positif. Minus 3 lebih dari minus 3 kurang dari 2. Dikuadratin jadi 9, jadi 4. Tandanya berubah. Kalau minus 2 kurang dari 3 dikuadratin, ini 4, ini 9. Tandanya tetap. Gitu ya. Jadi kalau satu negatif, satu positif itu nggak jelas gitu ya. Oke, berhubung ini dua-duanya positif, berarti langsung aja kita kuadratin. Ruas kiri dikuadratin jadinya A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Ruas kanan dikuadratin jadinya 4AB. Oke, ini kita pindahkan ke ruas kiri. 2 dikurang 4 jadinya minus 2. A kuadrat dikurangi dengan 2AB ditambah B kuadrat lebih dari atau sama dengan 0. Nah, dapat lagi bentuk A minus B kuadrat lebih dari atau sama dengan 0. So, kotak kuadrat lebih dari atau sama dengan 0. Berarti pernyataan 3 itu juga benar ya. Nggak ada nilai A dan B yang membuat pernyataan ini menjadi salah. Lanjut, kita lanjut ke pernyataan 2. Pernyataan 2 itu bilang bahwa 2 dikalikan dengan A kuadrat tambah B kuadrat lebih dari atau sama dengan A tambah B dikuadratkan. Langsung kita masukkan ke sini jadinya 2 kali A kuadrat tambah 2 kali B kuadrat lebih dari atau sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Ya. Oke, sekarang ini semuanya kita pindahin ke ruas kiri. 2A kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Jadinya apa? A kuadrat. Kemudian ini kita pindahin ke ruas kiri jadinya minus 2AB. Ya. 2B kuadrat dikurangi dengan B kuadrat jadinya B kuadrat. Ini lebih dari atau sama dengan 0. Lagi-lagi bentuknya kayak gitu lagi. A kurang B kuadrat lebih dari atau sama dengan 0. Ya. Oke, berarti kalau gitu ini pernyataannya benar juga. Terakhir kita pakai warna apa ya? Pakai warna merah deh. Seper A ditambah seper B lebih dari atau sama dengan 4 per A tambah B. Nah, kita kalikan dengan apa nih enaknya? Coba kalau kita kalikan dengan A kali B. Kita kalikan dengan A kali B. Ruas kiri dikalikan dengan A kali B, A-nya coret, jadinya tinggal B aja. Ruas kanan, yang ini masih ruas kiri ya. Dikalikan dengan A kali B, B-nya coret, tinggal A aja. Lebih dari atau sama dengan 4AB per A tambah B. Oh, jelas. Jadi di sini A tambah B, di sini ada A tambah B juga. Ya. Oke, berarti kalau gitu ini bisa kita kalikan. Ya. Ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan A tambah B. Oke. A tambah B dikalikan dengan A tambah B. Berarti A tambah B kuadrat. Lebih dari atau sama dengan, ya ini A tambah B coret ya. Ini 4AB. By the way, ini boleh dikalikan dengan A tambah B karena A tambah B sudah pasti positif. Oke. Lanjut. A tambah B kuadrat berarti A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat lebih dari atau sama dengan 4AB. Ini pindahin ke ruas kiri jadinya A kuadrat dikurangi dengan 2AB ditambah B kuadrat lebih dari atau sama dengan 0. Ternyata ini menjadi A dikurangi dengan B kuadrat lebih dari atau sama dengan 0. Balik ke bentuk
yang lain ya, sama ya. Oke, jadi pernyataan 4 juga benar. Semuanya benar, berarti jawabannya apa? Iya, yang E.